Biring. Untuk latar belakang, biring adalah suatu elemen mesin yang menempuh poros berbeban sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan reliable. Analisis survival adalah prosedur statistika untuk analisis data lamanya waktu dimulai dari suatu titik asal sampai terjadinya suatu kejadian. Deteksi outlier adalah objek yang memiliki waktu bertahan sangat lama. Outlier disaring menggunakan nilai residual. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data eksperimen vibrasi piring yang diperoleh dari Vento ST Institute. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, yang pertama adalah bagaimana menentukan model regresi Cox proportional hazard Y pada X1 dan X2, serta signifikansi kondisi eksperimen terhadap respon time to failure piring. Yang kedua yaitu bagaimana identifikasi outlier regresi Cox proportional hazard Y pada X1 dan X2. Selanjutnya untuk landasan teori, yang pertama analisis survival berkaitan dengan lama waktu hingga terjadinya peristiwa tertentu dan kemungkinan adanya data tersensor merupakan karakteristik khas yang membedakan dengan analisis lain. Yang kedua yaitu kurtosis. Kurtosis adalah tingkat keruncingan distribusi relatif terhadap distribusi normal. Yang ketiga sensor. Data dikatakan tersensor apabila data tidak diamati secara lengkap dengan simbol 0. Sedangkan data yang diamati secara lengkap dikatakan data tidak tersensor dengan simbol 1. Selanjutnya untuk threshold, nilai threshold dapat ditentukan secara subjektif. Menurut Wang Enzang menyarankan seperangkat aturan keputusan untuk mendeteksi kerusakan pertama atau defect first observable dengan rumus action limit yaitu mu ditambah 3 sigma dan warning limit yaitu mu ditambah 2 sigma. Selanjutnya estimasi Kaplan-Meier digunakan untuk menaksir fungsi survival dan fungsi hazard dengan rumus pada persamaan 2. Selanjutnya untuk model regresi Cox proportional hazard. Pada model ini, prediktor dimasukkan dalam model sebagai variabel bebas dan time to failure survival sebagai respon dengan rumus pada persamaan 3. Yang keenam yaitu pengujian simultan. Hipotesisnya yaitu H0 beta I sama dengan beta P sama dengan 0 dan H1 minimal 1 beta I tidak sama dengan 0 dengan I 1 sampai P. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alpha. Yang ketujuh yaitu deteksi outlier. Outlier dalam kasus analisis survival didefinisikan sedikit berbeda dari outlier dalam masalah regresi lainnya. Hal ini karena variabel dependen dalam model analisis survival berisi waktu survival dan status. Yang kedelapan yaitu bearing. Bearing adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mengurangi gesekan pada mesin dan saling menekan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya hasil dan penelitian dan pembahasan. Untuk data yang dipakai pada skripsi ini yaitu data time to failure. Data time to failure diperoleh dari data kurtosis. Untuk data kurtosisnya, lihat tabel berikut. Selanjutnya, setelah diperoleh data kurtosis, dicari nilai threshold yang dihasilkan pada tabel berikut. Selanjutnya, setelah nilai threshold, data kurtosis diplot dengan nilai measurement point dengan threshold yang telah diperoleh sebelumnya. Seperti pada gambar 1, nilai X yaitu 83. Artinya, untuk nilai time to failure yang diperoleh pada data bearing 1 horizontal yaitu 830 karena 83 dikali 10 detik yaitu 830 detik. Untuk Q-nya yaitu nilai kurtosis. Selanjutnya pada tabel 2 data time to failure yang telah diperoleh ada 24 data. Selanjutnya untuk tabel 3 yaitu hasil perhitungan estimasi Kaplan-Meier. Selanjutnya untuk regresi Cox proportional hazard berikut ini adalah data yang digunakan untuk mencari model regresi Cox proportional hazard. Selanjutnya untuk gambar 2 adalah output regresi Cox dengan X plus. Dari output di atas diperoleh model regresi Cox proportional hazard dengan menggunakan persamaan 3 yaitu HT sama dengan eksponen min 0,005212 X1, X1-nya RPM plus 0,000786 X2, X2-nya load H0T. Selanjutnya dilakukan uji simultan.
Dapat dilihat nilai p-value pada output di atas, yaitu 0,0181. Karena 0,0181 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, artinya secara keseluruhan model signifikan. Selanjutnya untuk deteksi outlier dari gambar 3, terlihat bahwa nilai residual berada di sekitar garis normal, dan dapat dikatakan bahwa data time to failure tidak memiliki pencilan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu model regresi Cox adalah HT sama dengan eksponen min 0,005212 rpm plus 0,000786 lot H0T dan dilakukan uji simultan dan diperoleh hasil bahwa model tersebut signifikan. Yang kedua, untuk deteksi pencilan dapat dikatakan bahwa residual berada di sekitar garis normal. Artinya, data time to failure tidak memiliki pencilan berbasis regresi Cox. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.